Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Krisma Yohanes Silalahi dengan NPM 2214231087 dari kelompok 8. Di sini saya akan membuat video singkat tentang pembelajaran UTP Biologi. Yang materi yang pertama saya akan membahas tentang inventarisasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis makhluk hidup terdiri dari berbagai tumbuhan dan hewan. Tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil yang memiliki akar tunggang, batangnya bercabang dan berkambium, dan daunnya melebar dengan tulang daun yang menyirip atau menjari. Contohnya itu ada pohon jati, sengon, akasia, mangga, mahoni, dan singkong. Yang kedua itu tumbuhan monokotil yang memiliki ciri akar serabut, batangnya tidak bercabang dan tidak memiliki kambium, serta daunnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Contohnya itu jagung, sorghum, padi, pisang, dan kelapa. Selanjutnya, hewan terbagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata, merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kucing, anjing, rusa, dan ayam. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya lalat, capung, semut, dan belalang. Keseluruhan dari aspek tersebut dapat membentuk suatu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu yaitu satuan makhluk hidup dari struktur terkecil yang hidup tunggal di suatu ekosistem tertentu. Populasi yaitu sekumpulan individu yang mempunyai ciri-ciri sama dan berkembang biak di tempat yang sama. Komunitas adalah kumpulan dari seluruh populasi yang hidup di suatu tempat atau ekosistem. Yang keempat, ekosistem adalah kelompok organisme yang hidup saling berinteraksi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah biosfer, semua lingkungan yang dapat ditinggali oleh semua makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian bab kedua yaitu pengenalan mikroskop dan penggunaannya. Berdasarkan ukuran objek yang diamati dan penampilan objek yang diinginkan, mikroskop cahaya dibedakan atas mikroskop majemuk dan mikroskop stereo. Kedua jenis tersebut ada monokuler dan binokuler atau bahkan trinokuler. Mikroskop majemuk merupakan jenis mikroskop yang diamati dengan benda yang relatif kecil. Mikroskop majemuk memiliki sistem lensa, yaitu sistem lensa objektif, okuler, dan kondensor. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan dari objek. Lensa ini terdiri dari 3-4 pembesaran, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Terus yang lensa okuler itu berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan perbesaran maksimum yang dihasilkan dapat mencapai 1000 kali. Terus yang terakhir ada lensa kondensor, berperan untuk menerangi objek dan lensa-lensa mikroskop lain. Yang kedua ada mikroskop stereo, merupakan jenis mikroskop untuk benda yang relatif besar atau tebal. Sistem lensa yang ada pada mikroskop stereo ada 2 lensa tanpa lensa kondensor. Bagian-bagian penting pada mikroskop antara lain tabung mikroskop, tombol pengatur fokus kasar, pengatur fokus halus, revolver, meja preparat, kondensor, diafragma, penjepit objek gelas, cermin, dan kaki penyangga mikroskop. Yang ketiga, pengamatan struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem akar dan tajuk. Sistem akar terdiri dari organ akar, sedangkan sistem tajuk terdiri dari organ batang, daun, dan bunga. Organisme tumbuhan terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ.
Sel yaitu merupakan organisme terkecil dari materi yang mengandung kehidupan. Epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan yang termasuk akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan permanen terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu epidermis atau jaringan pelindung. Terus yang kedua ada jaringan pengangkut yang yaitu membentuk xilem dan floem. Yang ketiga jaringan dasar yang membentuk parenkim, chlorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Stomata merupakan bagian pada epidermis organ tumbuhan yang terdiri dari suatu celah yang dikelilingi oleh sel penjaga. Stomata terdapat pada sisi atas dan bawah daun, serta berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Daun dengan pertulangan menyirip, stomatanya tersebar, sedangkan daun dengan pertulangan sejajar, stomatanya tersusun berderet. Yang keempat yaitu pengamatan struktur hewan. Tubuh hewan tersusun atas banyak sel yang pada tempat tertentu, sel-sel itu membentuk satu jaringan. Jaringan hewan terdiri dari 4 kelompok, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Selanjutnya, contoh jaringan epitel yaitu epitel pipis selapis, epitel pipis berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, epitel silinder selapis, epitel silinder berlapis, epitel transisional. Contoh jaringan ikat yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, jaringan ikat penyokong. Contoh jaringan otot yaitu jaringan otot lurik, jaringan otot polos, jaringan otot jantung. Contoh jaringan saraf yaitu neuron sensorik, neuron motorik, neuron asosiasi. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai materi praktikum yang dilakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata dalam pembuatan video. Sekian saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya.